Di berbagai wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Riau, satu istilah terus berulang muncul di berita dan media sosial. Gajah Sumatera ngamuk. Istilah ini terdengar dramatis, menakutkan, dan seolah menggambarkan seekor satwa liar yang tiba-tiba kehilangan kendali. Video amatir menunjukkan gajah merusak kebun, memasuki desa, bahkan berhadapan langsung dengan manusia. Narasi yang terbentuk pun sederhana, gajah dianggap sebagai ancaman. Namun di balik potongan video singkat dan judul berita yang cepat dikonsumsi, terdapat cerita yang jauh lebih panjang, lebih kompleks, dan lebih menyedihkan. Cerita ini bukan hanya tentang gajah, tetapi tentang perubahan besar yang terjadi pada hutan Sumatera, tentang ekspansi lahan sawit di Riau, dan tentang rangkaian bencana ekologis yang kini dirasakan tidak hanya oleh satwa liar, tetapi juga oleh manusia. Gajah Sumatera bukanlah pendatang baru. Mereka telah hidup di pulau ini selama ribuan tahun, jauh sebelum manusia modern membuka hutan dalam skala industri. Dalam ekosistem alami, gajah memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan hutan. Mereka membantu penyebaran biji, membuka jalur alami, dan menjaga dinamika vegetasi. Hutan Sumatera pada masa lalu tumbuh dan berkembang bersama gajah. Namun, keseimbangan itu mulai runtuh ketika hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, Sumatera, terutama Riau, mengalami laju deforestasi yang sangat cepat. Hutan primer ditebang, lahan gambut dikeringkan, dan bentang alam yang terbentuk selama ribuan tahun berubah hanya dalam hitungan musim tanam. Di tengah perubahan inilah, konflik antara manusia dan gajah muncul. Bukan sebagai kejadian tunggal, melainkan sebagai pola yang terus berulang. Ketika gajah keluar dari hutan dan memasuki kebun sawit, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah mengapa gajah ini ganas, melainkan apa yang membuat mereka tidak punya pilihan lain. Gajah adalah hewan dengan ingatan kuat dan struktur sosial yang kompleks. Mereka mengikuti jalur migrasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jalur ini menghubungkan sumber air, area pakan, dan tempat berkembang biak. Ketika jalur tersebut terputus oleh jalan raya, perkebunan, dan pemukiman, gajah tidak serta-merta bisa berhenti bergerak. Naluri bertahan hidup mendorong mereka terus berjalan, meskipun itu berarti memasuki wilayah manusia. Di titik inilah, istilah gajah ngamuk mulai kehilangan maknanya. Apa yang terlihat sebagai amukan, sesungguhnya adalah tanda tekanan ekstrim, reaksi makhluk hidup yang kehilangan ruang hidupnya. Gajah tidak menyerang karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Bagian pertama dari dokumenter ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam, dan memahami satu hal mendasar. Tidak ada konflik satwa manusia yang terjadi tanpa sebab struktural. Dan untuk memahami sebab itu, kita harus menelusuri kembali bagaimana hutan Sumatera berubah, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang akhirnya menjadi korban. Untuk memahami mengapa konflik antara manusia dan gajah Sumatera semakin sering terjadi, kita harus menengok kembali perubahan besar yang dialami Pulau Sumatera dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini bukan terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari keputusan ekonomi, kebijakan pembangunan, dan pola eksploitasi sumber daya alam yang masif. Provinsi Riau adalah contoh paling nyata. Dahulu, wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis dan lahan gambut yang luas. Ekosistem ini menyimpan keanekaragaman hayati tinggi, menjadi rumah bagi gajah Sumatera, harimau, orang-utan, serta ratusan spesies lainnya. Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan air, penahan banjir, dan penyeimbang iklim lokal. Namun sejak industri kelapa sawit berkembang pesat, wajah Riau berubah drastis. Miliaran hektar hutan ditebang dan dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun digantikan oleh tanaman sawit yang seragam. Kanal-kanal digali untuk mengeringkan gambut, membuka akses bagi alat berat, dan mempercepat produksi. Bagi manusia, perubahan ini sering disebut sebagai kemajuan ekonomi. Lapangan kerja tercipta, produksi meningkat, dan keuntungan mengalir. Tetapi bagi alam, perubahan ini membawa dampak yang sangat dalam. Hutan yang sebelumnya menjadi ruang hidup satwa, kini terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil yang terisolasi satu sama lain. Bagi gajah Sumatera, fragmentasi ini adalah bencana.
Jalur migrasi yang selama ini mereka gunakan terputus oleh jalan raya, perkebunan, dan pemukiman. Kawanan yang dulu bisa bergerak bebas kini terjebak di kantong-kantong hutan sempit yang tidak lagi mampu menyediakan cukup makanan dan air. Dalam kondisi seperti ini, gajah menghadapi pilihan yang impossible. Bertahan di hutan kecil berarti kelaparan perlahan. Keluar dari hutan berarti berhadapan dengan manusia. Naluri bertahan hidup mendorong mereka memilih opsi kedua. Saat gajah memasuki lahan sawit, konflik pun tak terhindarkan. Tanaman sawit muda rusak, pagar roboh, dan ketegangan meningkat. Dari sudut pandang petani dan perusahaan, ini adalah kerugian ekonomi. Dari sudut pandang gajah, ini adalah upaya terakhir untuk bertahan hidup. Tekanan tidak berhenti di situ. Upaya pengusiran sering dilakukan dengan cara-cara yang keras. Suara ledakan, pagar listrik, hingga penggunaan senjata. Bagi gajah yang sensitif dan memiliki ingatan kuat, pengalaman ini menimbulkan trauma. Gajah yang terluka atau kehilangan anggota kawanan menjadi lebih mudah panik dan agresif. Disinilah narasi gajah ngamuk mulai terbentuk. Namun istilah ini menutupi kenyataan bahwa konflik tersebut lahir dari ketimpangan kekuasaan antara manusia dan alam. Gajah tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih. Mereka hanya bereaksi terhadap ruang hidup yang semakin menyempit. Kerusakan hutan juga membawa dampak lanjutan yang memperburuk situasi. Ketika hutan gundul dan gambut dikeringkan, risiko kebakaran meningkat tajam. Asap kebakaran gambut menyelimuti wilayah luas, merusak kesehatan manusia dan satwa liar. Habitat yang tersisa menjadi semakin tidak layak huni. Konflik manusia dan gajah di Sumatera, khususnya di Riau, bukanlah kejadian insidental. Ini adalah hasil langsung dari perubahan lanskap yang cepat dan tidak seimbang. Dan selama akar masalah ini tidak diselesaikan, ketegangan akan terus meningkat, membawa kita menuju bagian berikutnya dari kisah ini. Dampak ekologis dan kemanusiaan yang lebih luas. Ketika hutan Sumatera berubah menjadi hamparan sawit dan lahan terbuka, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pohon atau terganggunya jalur migrasi gajah. Perubahan ini memicu rangkaian konsekuensi ekologis yang jauh lebih luas, yang kini dirasakan langsung oleh satwa liar dan manusia. Bagi gajah Sumatera, hilangnya habitat berarti hidup dalam tekanan tanpa henti. Kawanan yang terpisah kehilangan struktur sosialnya. Anak gajah yang terpisah dari induknya memiliki peluang hidup yang sangat kecil. Banyak gajah mati bukan karena usia, tetapi karena konflik, kelaparan, atau luka akibat jerat dan racun. Setiap kematian gajah bukan sekedar kehilangan satu individu, tetapi pukulan besar bagi populasi yang sudah terancam punah. Namun penderitaan ini tidak eksklusif milik satwa. Manusia pun mulai merasakan dampak langsung dari hutan yang gundul. Di banyak wilayah Sumatera, banjir kini terjadi lebih sering dan lebih parah. Tanpa hutan untuk menyerap air hujan, sungai meluap dengan cepat merendam desa, merusak sawah, dan menghancurkan infrastruktur. Tanah longsor menjadi ancaman rutin di daerah perbukitan yang kehilangan penutup vegetasi. Di Riau, kerusakan lahan gambut menambah lapisan krisis baru. Gambut yang dikeringkan menjadi sangat mudah terbakar. Setiap musim kemarau, bakar lahan terjadi, menghasilkan asap tebal yang menyelimuti kota-kota, menutup sekolah, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Miliaran orang menghirup air beracun, sementara satwa liar terpaksa mengungsi atau mati perlahan di habitat yang terbakar. Asap kebakaran gambut Riau tidak mengenal batas administratif. Dampaknya meluas hingga lintas provinsi bahkan lintas negara. Krisis ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan Sumatera bukanlah masalah lokal, melainkan masalah regional dan global. Dalam situasi seperti ini, konflik antara manusia dan gajah semakin kompleks. Ketika bencana datang, tekanan ekonomi meningkat. Petani yang kehilangan hasil panen menjadi lebih intoleran terhadap kehadiran satwa liar. Gajah yang memasuki kebun dianggap sebagai ancaman tambahan di tengah kesulitan hidup. Lingkaran konflik pun semakin sulit diputus. Ironisnya, solusi yang sering diambil bersifat reaktif dan jangka pendek. Gajah diusir, dipindahkan, atau bahkan dibunuh. Namun akar masalah, hilangnya habitat dan rusaknya ekosistem tetap dibiarkan. Akibatnya, konflik hanya berpindah lokasi dan muncul kembali di tempat lain. Bencana Sumatera hari ini adalah cerminan dari kegagalan kita memahami hubungan antara hutan, satwa, dan manusia. Ketika hutan hilang, gajah kehilangan rumah. Ketika gajah kehilangan rumah, konflik meningkat. Dan ketika konflik meningkat,
manusia pun ikut menanggung dampaknya melalui bencana ekologis yang berulang. Bagian ini menunjukkan bahwa isu gajah Sumatera ngamuk tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih besar. Ini bukan cerita tentang satwa liar yang agresif, melainkan tentang sistem yang rusak dan harga mahal yang harus dibayar oleh semua pihak. Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu melihat ke depan, menuju solusi dan perubahan yang lebih mendasar. Setelah melihat rangkaian sebab dan dampak dari konflik antara gajah Sumatera dan manusia, satu hal menjadi semakin jelas. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara instan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu menghentikan konflik jika akar persoalan, hilangnya hutan dan rusaknya ekosistem tidak disentuh secara serius. Langkah pertama yang paling mendasar adalah perlindungan habitat yang tersisa. Hutan-hutan yang masih berdiri di Sumatera bukan sekedar cadangan lahan, melainkan benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati. Ketika kawasan hutan terus menyusut, ruang hidup gajah semakin sempit dan konflik menjadi tak terhindarkan. Melindungi hutan berarti melindungi kehidupan, baik satwa maupun manusia. Selain itu, pemulihan koridor satwa menjadi kebutuhan yang mendesak. Gajah butuh jalur migrasi untuk bergerak dengan aman antara satu kawasan dan kawasan lain. Tanpa koridor ini, kawanan gajah terjebak dalam isolasi ekologis. Dengan membangun kembali jalur alami yang menghubungkan hutan-hutan terfragmentasi, tekanan terhadap gajah dapat dikurangi secara signifikan. Pengelolaan perkebunan sawit juga harus berubah. Praktik ekspansi tanpa batas telah terbukti membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat dalam jangka panjang. Pendekatan berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, perlindungan gambut, dan jarak aman dari habitat satwa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun solusi teknis saja tidak cukup. Perubahan cara pandang manusia terhadap alam adalah kunci utama. Selama gajah dipandang sebagai hama atau musuh, konflik akan terus berulang. Padahal gajah adalah bagian penting dari ekosistem. Mereka bukan perusak, melainkan penjaga keseimbangan yang kini terdesak oleh aktivitas manusia. Edukasi publik memegang peran besar dalam perubahan ini. Ketika masyarakat memahami bahwa perilaku agresif gajah adalah respons terhadap tekanan lingkungan, empati mulai tumbuh. Dari empati inilah lahir dukungan terhadap kebijakan yang lebih adil bagi alam dan satwa. Bencana ekologis di Sumatera, banjir, kebakaran lahan, asap, dan konflik satwa bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung dalam satu rangkaian sebab akibat. Memutus rantai ini membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu dan komitmen untuk memperbaiki arah pembangunan ke depan. Dokumenter ini bukan ditujukan untuk menyalahkan satu pihak secara sederhana. Ini adalah ajakan untuk melihat gambaran besar. Ketika hutan gundul, semua makhluk hidup menanggung akibatnya. Ketika alam rusak, tidak ada yang benar-benar menang. Gajah Sumatera tidak sedang mengamuk. Mereka sedang berbicara dengan cara yang paling keras yang bisa mereka lakukan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita bisa hidup berdampingan dengan alam, melainkan apakah kita mau. Karena masa depan gajah Sumatera, hutan Sumatera, dan manusia di pulau ini terikat dalam satu nasib yang sama. Konflik antara gajah Sumatera dan manusia sering dipahami hanya sebagai persoalan satwa liar yang memasuki kebun atau permukiman. Namun jika dilihat lebih dalam, konflik ini juga mencerminkan masalah sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas, terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dan perkebunan. Setelah melihat rangkaian sebab dan dampak dari konflik antara gajah Sumatera dan manusia, satu hal menjadi semakin jelas. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara instan. Tidak ada solusi tunggal yang mampu menghentikan konflik jika akar persoalan, hilangnya hutan dan rusaknya ekosistem tidak disentuh secara serius. Langkah pertama yang paling mendasar adalah perlindungan habitat yang tersisa. Hutan-hutan yang masih berdiri di Sumatera bukan sekedar cadangan lahan, melainkan benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati. Ketika kawasan hutan terus menyusut, ruang hidup gajah semakin sempit dan konflik menjadi tak terhindarkan. Melindungi hutan berarti melindungi kehidupan, baik satwa maupun manusia.
Dokumenter ini bukan ditujukan untuk menyalahkan satu pihak secara sederhana. Ini adalah ajakan untuk melihat gambaran besar. Ketika hutan gundul, semua makhluk hidup menanggung akibatnya. Ketika alam rusak, tidak ada yang benar-benar menang. Gajah Sumatera tidak sedang mengamuk. Mereka sedang berbicara dengan cara yang paling keras yang bisa mereka lakukan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita bisa hidup berdampingan dengan alam, melainkan apakah kita mau. Karena masa depan gajah Sumatera, hutan Sumatera, dan manusia di pulau ini terikat dalam satu nasib yang sama. Lebih jauh lagi, hilangnya hutan berarti hilangnya sumber penghidupan tradisional. Masyarakat adat yang bergantung pada hutan kehilangan akses terhadap pangan, obat-obatan alami, dan identitas budaya mereka. Dalam konteks ini, konflik gajah hanyalah satu gejala dari krisis yang lebih besar, adalah putusnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Jika kerusakan ini terus dibiarkan, dampaknya akan diwariskan ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak stabil, menghadapi bencana berulang dan kehilangan kesempatan untuk hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Harga yang dibayar bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.